Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat yang super dimanapun ada berada, jumpa lagi di informasi kita atau di dokumen kita. Ya, ini sahabat super, ini posisinya langsung kita pakai jalan ya. Nah, ini sniper UPS 1 buah. Nah, ini habis hujan, jalannya masih basah ya, dan sebagian juga udah mulai kering. Ini kita langsung tes jalan. Nah, ini informasinya itu cara pasang paket reflektor jadi, tinggal colok saja ya aslinya. Mohon diperhatikan juga terutama penjelasannya dari kita. Oke, ini harusnya diberitahu sejak dulu atau ya sudah harusnya diberitahu posisi sejak dulu gitu ya. Ini pemberitahunya itu termasuk telat, mohon maaf juga yang sebesar-besarnya. Khusus paket reflektor ini ya, Mio M3, Mio Jet masih sama ya. Oke, yang andai kata nanti di lain hari memesan paket reflektor jadi khusus motor ini Mio M3 dan Jet, mohon diperhatikan cara pasangnya, karena motor ini berbeda dengan motor-motor yang lainnya. Oke, nanti ada poin penting penjelasannya yang harusnya diberitahu sejak dulu harusnya. Dan mohon maaf juga, pasti beberapa ada yang kaget sejak dulu karena belum diberitahu loh. Jadi ada keganjilan sedikit. Loh, ini kok begini ya? Nah, itu nanti begininya itu apa? Nanti akan kita jelaskan di poin belakang. Ya nggak belakang-belakang amat sih, pokoknya nantilah di saat pas pasang akan kita jelaskan. Ya sahabat super, ini dia paket reflektor jadi, tinggal colok saja Mio M3 atau Jet masih sama. Ini akan coba kita pasang nanti seperti apa caranya. Mohon diperhatikan, ada beberapa poin penting. Ya, ini dia ya paket reflektor jadi seperti ini tampilannya. Ini menggunakan AE BMW dan sniper UPS. Yang cocok untuk motor ini emang sniper UPS. Kenapa yang sniper UPS kita tidak membahas cahaya tapi membahas bentuk dari projinya. Bisa juga pakai bilet 1,8. Kalau pakai bilet lain biasanya takutnya mentok. Kenapa mentok? Ya, ini karena itu tadi yang harusnya kita beritahu dari dulu ya. Ini tampilan belakang, silahkan dilihat sahabat super. Ini di sini aslinya ada pernapasan. Nah, seperti ini ya. Ini lubangnya dari samping kanan kiri, tapi aslinya lubangnya di tengah. Dia hanya 1 mili kanan kiri. Emang lubang pernapasan emang ya wajib sih ya, lubang pernapasan ya. Ini ada penutup karet original, wajib ada, tidak boleh hilang. Nanti kalau hilang gampang, misalnya dicuci steam atau kecepret-cepret air. Kecepret itu apa ya? Kesiram atau ya kecepret gitu, atau kebanjur sedikit gitu ya, atau muncratan air yang ada bisa masuk kalau nggak ada tutup karet tersebut. Ini fitting ada senja 2, ada sen 2. Itu kalau pakai reflektor posisi itu kosong, silahkan diisi kembali, diisi sendiri nanti kalau pesan paket reflektor ini yang ada di motornya. Nah, mudah-mudahan jelas penjelasan kita. Oke, nanti poin pentingnya apa? Oke, simak dulu. Berikut ini, pertama-tama cara pasangnya. Kan ini judulnya cara pasang ya. Yang kita butuhkan ada kunci L5 dan obeng. Obeng. Nah, ini ya, ini ada kunci 10 hanya untuk membantu saja. Aslinya dibutuhkan yang itu. Kunci L5 dan obeng. Ini kita mulai. Percepat sedikit. Ayo, jeng kita buka bautnya atau skru body, kita buka dulu. Ayo, cepet. Aha, ayo, oke, sabar dikit. Kita buka dulu. Ya, ini dia. Nah, ini kita ngebantu di sini ya, kunci 10-nya ini ya. Kadang terlalu keras ya untuk kunci L itu, kadang kalau pemasangan bengkel biasanya keras banget. Begitu dibuka sampai cetrek bunyi gitu. Nah, ini tinggal dicopot saja soket originalnya. Copot, ayo cepet, copot. Kelamaan. Nah, udah copot. Ya, sahabat super. Ini kita lanjut buka skrup atau baut di sini. Kita buka dulu ya. Kalau nggak dibuka nggak bisa dong. Oke, ini dia. Kita buka skrupnya lagi. Ya, 1. Ini ada skrup di sini. Kita buka. 2. Ada lagi di sini kanan kiri ya. Bawah juga. Ya, 1, 2, 3, 4. Ini keempat. Ya, 4, 5. Ada 5. Oke, untuk membuka reflektor ini ada 2 kunci, 2 skrup atau 2 baut tadi yang tersembunyi di bawah cover body. Nah, itu ntar coba kita balik dulu. Sebentar. Sabar. Padahal ini juga udah kita cepetin sebentarnya. Ayo cepet. Tuh, lama amat ya. Aduh, tuh bocah. Nah, di sini sahabat super, ini ada yang tersembunyi. Silahkan nanti kalau membuka sendiri di sini ada skrup atau bautnya 2 buah kanan kiri ya, yang tersembunyi di bodi hitam itu tadi. Kita buka sedikit, dia langsung terlihat. Nah, di sini kita buka sedikit. Nah, di sini ada yang tersembunyi ya. Jadi itu harus dibuka. Kalau nggak dibuka ya nggak bisa lah. Soalnya kan itu ngunci ya. Ada tersembunyi soalnya khusus motor ini. Nah, ini dia sudah terbuka. Jeng. Langsung kita ambil yang sudah
ada projinya yang pakai reflektor jadi. Kita masukkan seperti ini, seret. Nah, oke. Lalu kita pasang kembali untuk baut-bautnya atau sekrutnya 5 biji. Tadi 5 biji ya yang nempel di sini ya. Kalau yang posisi tersembunyi tadi tidak dihitung, aslinya sih ada 7, yang tersembunyi 2, yang terlihat 5 di bagian sini. Oke, kita pasang dulu. Ya, seperti ini ya, gampang ya. Ya, oke, kita pasang 5 buah aja dulu. Karena ini kan hanya judulnya cara pasang proji. Nah, kalau cara melihat cahaya ya nggak begini, masa pakai buka baut-baut. Ini edisinya cara pasang. Nah, ini dah. Ini ada lekukan di sini. Ada lekukan di sini. Ini tidak boleh terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti gimana? Ya, kita pasang dulu. Ini dia. Kita percepat sedikit mungkin. Nah, ini mencolokkan soket PNP originalnya saja ya. Nah, tinggal dicolokkan soket PNP seperti ini. Lalu dibalikkan atau dipasang lagi. Kalau dibalikan, ya dikembalikan ke bodinya lagi. Nah, ini nih detik-detik yang penting. Apa ini yang disebut khusus paket reflektor ini yang harusnya diberitahu dari dulu. Yang penting sebentar. Beberapa menit lagi akan kita kasih tahu. Sebelumnya kita kasih tahu yang ini dulu. Ini posisi di kontak harus nyala senja. Kalau nggak nyala senja, begitu di kontak langsung nyala senja. Kalau nggak nyala senja itu berarti ada sesuatu yang salah. Nah, ini posisi mesin dinyalakan, dia otomatis nyala lampu utama ya. Tapi untuk motor ini tidak perlu mengotak-atik listriknya, karena motor ini sudah DC bawaan atau dari dealernya atau dari pabrik. Oke. Ini posisinya hanya menyala lampu utamanya saja, projinya. Lihat terus untuk lampu senjanya kemana nih? Nah, ini dia sahabat super. Kita tunjukkan. Barangkali sahabat super mengalami. Ini dia. Di dalam soket ini, kalau dimasukkan bengkok dipaksa, senja tidak menyala. Dan ininya bengkok. Jeng 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 jeng. Nah, ini dia tuh. Soket di dalam bengkok harus diluruskan kembali. Nah, ini harus lurus. Nah, mungkin pernah mengalami sahabat super. Nah, ini harus lurus, harus dicek juga. Kalau misalnya sudah di soket PNP sudah dicolokkan, kok senja di kontak senja kok nggak nyala, berarti itunya bengkok. Sekun yang ada di dalam tadi. Nah, mudah-mudahan jelas. Nah, ini di kontak saja menyala karena tadi sudah dibetulin ya. Kalau untuk lampu utama menunggu menyala mesin, dia baru nyala otomatis. Dikarenakan motor ini bawaannya tidak ada on off lampunya. Terus ada poin penting lagi, ada Sebentar, poin penting ada di mana? Sebentar, ini lagi mengetes dulu. Oke, ini di kontak saja menyala senja. Itu berarti betul untuk lampu utama mengikuti mesin, karena nggak ada on off. Nah, ini dia sahabat super. Poin yang paling penting juga. Ini dipasang. Ternyata motornya tidak bisa belok. Loh. Kenapa tidak bisa belok? Pakai reflektor jadi dipasang kok malah nggak bisa belok. Ternyata ada yang mentok apanya. Oh, mentok. Nah, sahabat super, ini dia khusus motor ini Mio M3 Mio Jet ini kan ada bodi sirip seperti ini. Nah, ini ada sirip bodi yang ada di spakbor depan. Ini harus dibuang karena sirip ini mentok. Ini harusnya dikasih tahu dari dulu. Yang pernah pesan dari sini Mio M3 pasti mentok. Mohon maaf, kita nggak mengisi tahu dari dulu karena kita sibuk juga tiap hari guys. Karena ini posisinya alat tidak ada, kita pakai alat seadanya, pakai gergaji besi. Nggak apa-apa ya, sorry. Yang penting tujuannya itu. Ini harus dibuang siripnya seperti ini. Oke, video kita percepat. Nah, ini dibuang sedikit. Kita gergaji dulu. Kita gergaji seperti ini. Ah, ini dibuang ya. Untuk sirip seperti ini kita buang dulu. Ya, apakah masih ada? Ini ada sedikit, kita buang saja. Tapi jangan dipotong spakbornya ya, ntar jadi jelek dong. Siripnya yang seperti ini saja. Ini yang disebut poin penting. Khusus paket reflektor ini. Nah, kita pasang kembali. Kita percepat saja. Jeng jeng, langsung terpasang. Tadi nggak bisa belok. Nah, sekarang bisa belok. Karena tadi mentok sirip tadi, yang pernapasan buatan yang dari tadi, yang dari reflektor paket tadi, dan tambahan dari penutup cover body projinya itu, untuk cover bodinya itu mentok yang tadi. Nah, mentok sirip tadi ya, jadi harus dibuang. Ini harusnya diberitahu dari dulu sekali. Karena sibuk sampai lupa saya, sorry ya. Lagi pula motor ini emang agak maksudnya limited ya, jadi emang agak jarang ya yang pesan juga ya.
barangkali nanti pesan di orang lain atau di kita, kok ini mentok. Nah itu masalahnya, sirip spakbor depan harus dibuang. Nah ini ya sahabat super ya, ini posisinya langsung kita tes jalan juga, silahkan diperhatikan. Tapi mohon maaf juga untuk gambarnya goyang-goyang. Di samping jalannya gelombang, banyak lubang, ground jalan. Aduh, ground jalan itu apa ya? Ada beton tidur atau orang lain punya polisi tidur. Dan ini juga sudah kita berusaha pelan-pelan untuk jalannya. Ini tidak make tripod di motor, tapi ini make hand atau tangan. Jadi posisinya goyang kemana-mana saya juga ngeliatnya pusing. Gimana orang gambarnya kok celah mulu kayak gitu ya. Ini juga untuk desain skala dari cahaya. Ya ini dia. Ini kita masangnya terlalu datar ya. Harusnya dicondongkan, cahaya dicondongkan ke bawah. Mungkin ini 3 derajat lagi atau 4 derajat, maksimal 5 derajat. Jadi kalau posisi datar jalan lurus sih ini segini sih nggak silos sih ke orang. Tapi kalau pas posisi kena beton tidur itu atau orang lain punya polisi tidur, ya silo sekilas gitu ya. Tapi kalau prediksi saya pribadi seperti ini harusnya lebih condong sedikit 5 derajat ke arah bawah untuk cahaya cut off-nya itu. Jadi jangkauannya emang terlalu jauh nih ya. Nah ini kalau posisi, nah ini kan jalan ya naik turun ya, gelombang itu jadinya berpengaruh nanti. Nah ini agak nanjak dikit nih jalan, agak nanjak dikit, jadinya kan dia tuh kalau posisi dari jauh nanti orang ya terlihat silo sedikit ya, agak nanjak. Nah ini kalau datar, ini datar belum. Nah kalau posisi datar dia emang nggak silo sih. Nah ini beton tidur loh, dijlek. Nah kayak gitu nanti dari jarak jauh orang terlihat silo sedikit begitu. Nah oke ya, mudah-mudahan jelas penjelasan kita, terutama cara pasangnya khusus paket reflektor ini. Nah itu ini posisi jalan datar. Sebenarnya sih kalau segini sih ya nggak terlalu jauh banget ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ini posisinya kurang ini ya, kurang rendah sedikit, 5 derajat lah direndahkan gitu ya. Untuk lampu seperti ini aslinya itu tidak silo dari lawan arah kok. Kalau ada yang bilang silo, lampu proji silo kok. Ya projinya apa dulu? Lampu proji ini jumlahnya ratusan biji atau bahkan ribuan jenisnya. Ada yang ya kalau proji yang itu yang 100.000 itu ada kan ya, yang kisaran itu ya. Atau yang itu pokoknya adalah proji-proji yang sifatnya silo itu ada. Tapi kalau proji yang berkelas seperti ini, sistem cut off ini aslinya tidak silo. Nah ini ya jalannya masih basah karena habis hujan, sebagian udah kering, sebagian masih basah. Dan ini kondisinya satu buah sniper seperti ini. Jadinya aslinya itu memang tidak silo ya, selama jalan itu datar. Nah ini ya, kita masuk di area mana nih? Ini maksudnya di area, ya ke area rumah penduduk juga ini kayaknya ya. Saya juga lupa nih. Nah ini satu buah ya, tuh jalan aspal basah, mungkin nyambung jalan yang kering. Nah ini depan agak kering nih, jalan cor kayaknya. Nah ini lagi nanjak, jadi posisinya terlalu tinggi. Kalau posisinya nanjak ya, nah ini posisi datar. Nah datar, nah itu posisinya masih di perut orang sih ya, untuk jarak 30-40 meter. Harusnya segini sih ideal ya. Cuman nanti kalau berboncengan posisi seperti ini jadi dia lebih tinggi atau menjadi wajah orang nanti kena cahaya jadi silo. Jadi kalau untuk desain non leveling memang harus didesain agak condong sedikit ke bawah. Dikira-kira nanti pas berboncengan itu posisi cahaya lampu dekat ini tidak kena muka orang. Jadi posisinya masih di area perut ke bawah di jarak 30, 40, 50 meter itu. Nah idealnya itu seperti itu. Nah ini ya beton tidur banyak nih. Nah cukup oke ya untuk satu buah ya ini ya. Dibanding posisi lampu-lampu yang original kan emang jauh, karena emang lampu-lampu seperti ini spesial. Oke sahabatku yang super, mudah-mudahan penjelasan kita jelas, terutama cara pasangnya ya. Ini juga langsung kita tes jualan, dan ini pelan-pelan jalannya karena sambil megang handphone. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu untuk sahabatku yang super dimanapun Anda berada, khususnya Indonesia, luar negeri, dari Sabang sampai Merauke. Begitu juga sebaliknya dari Merauke sampai Sabang, berbagai pulau dimanapun Anda berada. Sehat selalu, sukses selalu, jadi diri sendiri, patuhi dalam berkendara, selalu sabar dan menghargai satu sama lain, dan saling tolong menolong. Kurang lebih kayak gitu.
Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi di informasi selanjutnya atau next video informasi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Oke, wassalam. Next info. Bye bye, dadah.